Hai semua, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau buat red velvet cake. Ini kue ulang tahun yang super simple. Cara hiasnya mudah banget tanpa ribet-ribet ya teman-teman. Tetapi hasilnya lumayan cantik banget seperti ini. Untuk rasanya enak, teksturnya juga lembut. Bagi yang penasaran, ikutin terus videonya hingga selesai ya. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak ya. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, di sini udah aku siapin white compound coklat atau coklat putih sebanyak 70 gram. Lalu kita tambahkan minyak goreng sebanyak 100 ml atau setara 15 sendok makan. Nah, ini akan kita lelehkan dengan cara ditim di atas air panas seperti ini ya. Boleh diaduk-aduk untuk mempercepat prosesnya. Nah, kalau udah meleleh semua seperti ini, boleh kita angkat dan tunggu hingga dingin. Lanjut kita siapin untuk bahan keringnya. Di sini ada tepung terigu protein sedang sebanyak 100 gram atau setara kurang lebih 10 sendok makan. Nah, untuk 1 sendok makan ini setara kurang lebih 10 gram. Kemudian kita tambahkan coklat bubuk sebanyak 1 sendok makan atau setara 8 gram. Dan ini jangan lupa diayak ya teman-teman agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kalau udah, lanjut kita tambahkan susu bubuk sebanyak 1 bungkus atau setara 27 gram. Lalu baking powder sebanyak setengah sendok teh, dan ini juga diayak ya teman-teman. Kalau udah selesai diayak, lanjut kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Setelah selesai, sisihkan dulu. Kemudian siapkan wadah dan pecahkan 4 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang ya. Lalu gula sebanyak 150 gram atau setara 10 sendok makan. Nah, untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 15 gram. Lalu tambahkan perasa vanila seperempat sendok teh dan emulsifier. Di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Dan ini lanjut kita mixer. Untuk pertama, nyalakan kecepatan rendah dulu. Jika dirasa udah mulai tercampur rata, langsung kita naikkan kecepatannya menjadi kecepatan paling tinggi. Dan ini akan dimixer hingga adonan mengembang putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Bisa dilihat jejak pada adonannya sudah tidak mudah tenggelam ya. Nah, ini udah selesai. Dan ketika ditarik, adonannya nggak mudah jatuh. Nah, ini kita boleh sisihkan untuk mixernya ya. Dan akan aku lanjut aduk menggunakan spatula. Rapikan pinggiran wadahnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan bahan keringnya. Ini aku tambahkannya setengah bagian dulu ya teman-teman, agar mudah untuk mencampurkannya. Nah, kalau udah lanjut kita aduk dengan metode aduk balik seperti ini. Lakukan hingga selesai ya. Setelah adonannya tercampur rata, selanjutnya kita tuang bahan cairnya. Sebelum dituang jangan lupa diaduk dulu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan perisa red velvet sebanyak 1 sendok teh. Kalau misal teman-teman gak punya perisa atau pasta seperti ini, boleh pakai pewarna merah aja, kira-kira 1 sendok teh atau secukupnya ya. Dan ini lanjut diaduk. Kalau udah, lanjut kita tuang ke adonannya ya teman-teman. Seperti ini. Setelah selesai dituang, lanjut kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Dipastikan tidak ada yang mengendap agar nanti cake-nya nggak bantet ya teman-teman. Nah, seperti ini. Aduk perlahan dengan metode aduk balik ya.
Nah, setelah tercampur rata seperti ini, untuk teksturnya bisa dilihat jatuh seperti pita melipat ya teman-teman. Nah, ini adonannya udah bagus, udah selesai. Langsung akan aku bagi ke dalam 2 wadah sama rata. Untuk beratnya boleh disesuaikan aja ya teman-teman. Nah, seperti ini udah sama rata aku bagi. Lanjut kita tuang ke dalam loyang ya. Di sini udah aku siapin loyang diameter 16 cm yang udah aku olesi dengan margarin untuk alasnya aja. Untuk dindingnya nggak perlu ya teman-teman. Dan udah aku lapisi dengan kertas roti atau baking paper. Nah, ini lanjut kita tuang adonannya. Seperti ini. Setelah selesai langsung kita ratakan ya permukaannya agar rapi. Selanjutnya kita putar adonannya menggunakan penusuk sate seperti ini untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Nah, kalau udah boleh juga kita hentak-hentakan sebentar ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau udah lanjut kita kukus ya. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus. Lanjut kita masukkan loyang yang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 25 menit atau hingga matang menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika menggunakan panci biasa penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes. Karena aku di sini menggunakan kelakat persegi seperti ini jadi nggak perlu ya teman-teman. Setelah kurang lebih 25 menit dikukus, nah ini red velvet cake-nya udah mateng. Boleh dites tusuk untuk memastikan apabila kering, tandanya udah mateng ya. Nah, seperti ini langsung kita keluarkan dari kelakat dan kita biarkan hingga dingin. Nah, ini cake-nya udah dingin ya teman-teman, langsung kita hias. Pertama kita ambil sedikit permukaan atas kuenya. Ini potongannya kita gunakan untuk hiasannya ya teman-teman. Lanjut kita olesi dengan buttercream secukupnya aja. Kalau aku di sini tipis-tipis aja ya teman-teman. Dan kita tumpuk 2 untuk cake-nya seperti ini. Tuh, jadi hasilnya tinggi ya. Kalau udah langsung aja kita oles lagi permukaan atasnya menggunakan buttercream seperti ini. Untuk resep buttercreamnya udah pernah aku upload, cek aja ya teman-teman, nanti aku tulis di description box. Langsung aja kita tabur di atasnya menggunakan remahan dari potongan cake yang tadi ya. Nah, seperti ini, cantik banget. Dan lanjut aku beri lagi dengan keju parut atau boleh pakai topping yang lain ya teman-teman, disesuaikan dengan selera. Nah, seperti ini, cantik banget ya. Selanjutnya untuk pinggirannya aku beri hiasan bunga-bunga kecil seperti ini. Teman-teman boleh mengkreasikannya secantik mungkin ya, nggak harus sama seperti yang aku buat. Dan ini aku beri dengan manisan buah ceri agar lebih cantik. Tuh, hasilnya bagus ya. Dan ini kalau untuk kue ulang tahun kita tambahkan dengan ucapan seperti ini, happy birthday. Cantik banget ya. Nah, ini dia red velvet cake untuk kue ulang tahunnya udah selesai. Hasilnya cantik banget. Aku suka sama hiasannya, nggak terlalu aneh-aneh tapi elegan dan cantik ya teman-teman. Menurut aku sih. Kalau menurut teman-teman ini terlalu simple, teman-teman boleh dikreasikan secantik mungkin ya. Lanjut, ini aku mau cobain. Aku potong kuenya seperti ini, dan ketika dipotong ini terasa banget cake-nya, ini lembut banget teman-teman. Nah, ini aku coba pindahin ke atas piring ya. Nah, ini untuk potongannya teman-teman, cantik banget ya. Terlihat ini cake-nya itu lembut, warna merahnya juga cantik. Nah, ini aku coba potong. Tuh, teksturnya juga halus banget. Mantep banget ya teman-teman. Nah, ini aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, manisnya udah pas, teksturnya itu lembut, moist, enak banget pokoknya. Jika teman-teman mau cobain ini, insya Allah anti gagal ya.
Kalau teman-teman cobain ini di rumah, jangan lupa tag ke Instagram aku ya. Terima kasih banyak. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.